Sorry about the slap. I didn't mean to hurt you. Just he'll be there in 30 minutes. Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum menonton, siapkan mental dan posisi rebahan kalian. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga ya. Pada kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Revenge, dirilis pada tahun 2017. Film ini akan mengisahkan tentang seorang wanita simpanan yang hidup di sebuah gurun bersama pria kaya. Banyak sekali hal-hal mengenceritkan di film ini, jadi saya saranin agar menonton sendiri, jangan nonton bareng pacar, apalagi bareng keluarga. Aduh, bisa dicoret kakak, nggak ada yang bercanda. Yuk daripada banyak ngehuntu di awal, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer, yang dimana Jennifer menjalin hubungan bersama tetangganya yang sudah menikah bernama Richard. Mereka tinggal bersama di sebuah gurun pasir yang jauh dari perkotaan, berniat untuk mencari kesenangan, dan ya, baru saja sampai rumah sudah melakukan aksi mantap-mantap. Singkat cerita saja, pagi pun tiba. Jennifer yang hanya menggunakan kancut dan sedang memakan apel, tiba-tiba dikejutkan dengan dua orang pria membawa senjata yang ngejanteng di luar. Ya, ternyata itu temannya Richard. Mereka bernama Dimitri dan Stanley. Richard sangat begitu tidak menyangka dengan kehadiran mereka berdua yang datang lebih cepat, karena mereka juga tidak tahu bahwa Richard membawa wanita bersamanya. Untuk itu Richard memperkenalkan Jennifer kepada teman-temannya, hanya just a friend, bukan lebih dari itu. Kemudian Jennifer meninggalkan mereka untuk mandi besar terlebih dahulu, dan Richard memberitahu teman-temannya agar merahasiakan ini semua. I'll leave you guys to it. I'm gonna go take a shower. Pada malam hari terlihat Jennifer sedang mengobrol bersama kedua temannya Richard. Di sana terlihat Stanley mulai menyukai Jennifer, tetapi Jen tidak menyadari hal itu. Sampai-sampai ada telepon dari istrinya tidak diangkat dan dia mengklaim bahwa akan menceraikan istrinya. Setelah itu Richard menghampiri mereka dan Dimitri melihat Richard membawa jenis tanaman bernama piyot, dan Richard memberitahu kalau seseorang memakan tanaman ini akan menimbulkan halusinasi yang sangat tinggi dan itu sangat dilarang untuk dimakan. Ingat ya, jangan dimakan. Lantas Stanley dan Dimitri pun pengen mencobanya, namun Richard menyuruh Jennifer agar menyembunyikannya. Kemudian Jennifer menyembunyikannya di dalam kalung. Lalu Jennifer menyetel sebuah musik untuk menari dan bersenang-senang dengan para hidung belang. Jennifer menarik Stan untuk berjoget dan membuat Stan begitu menjadi sagene. Kemudian giliran Richard yang langsung membawanya ke kamar. Anjing, langsung digaskeun si Richard mah teu kuat meureun. Keesokan paginya saat Jennifer terbangun, Richard sudah tidak ada di sampingnya. Stanley memberitahu Jennifer bahwa Richard pergi berburu, dan di sini Stanley mulai bertikah aneh, dari mulai memperhatikan Jennifer sampai-sampai Jennifer ketakutan melihat Stanley yang tidak biasanya. I'm gonna start packing. Jennifer kembali ke kamar untuk mengganti pakaian, tapi di sana Stanley mengikutinya dan sudah ngajanteng di lawang pantau untuk mengintip Jennifer yang sedang mengenakan pakaian. Stanley menghampiri Jennifer dan menanyakan apa yang kau tidak suka dariku. Jennifer menjawab pertanyaan Stanley dan mengatakan, kamu bukan tipeku, punyamu terlalu kecil. Maksudnya kamu terlalu pendek dan bukan tipeku. Ngomong naon atunya. Lantas Stanley pun marah tidak menerima pendapat itu dan Stanley langsung memaksa melakukan cocok tanam bersama Jennifer. Tapi saat akan melakukan blaem-blaem, ia sedikit diganggu dengan kedatangan Dimitri yang tiba-tiba muncul ngagayem coklat.
Lalu Stanley menyuruh Dimitri pergi dari kamar itu. Saat di luar, Dimitri mendengar suara yang sangat meresahkan. Di situ Dimitri langsung menyetel TV dengan suara yang sangat kencang untuk mengabaikannya. Kemudian Richard kembali dan mencoba menenangkan Jennifer. Di sana Richard mencaci maki Stanley karena telah memperlakukan Jennifer tidak senonoh. Richard kembali lagi kepada Jennifer dengan menawarkan sejumlah uang yang sangat banyak untuk melupakan insiden tadi. Namun Jennifer tidak menginginkan itu karena dia sudah sakit hati dengan perilaku teman-temannya. Dan ia meminta agar dipulangkan ke tempat tinggalnya, tetapi Richard menghalanginya. Jennifer mengancam mengungkapkan hubungannya kepada istrinya Richard. Lantas dia pun marah dan menampar Jennifer. Never say her name. Untuk itu Jennifer lari dari tempat itu berniat kabur ke gurun pasir. Stanley dan Dimitri melihatnya, ia pun ikut lari mengejar Jennifer. Dan pelariannya itu berhenti di tebing yang buntu. Richard meminta maaf kepada Jen atas tamparannya tadi karena dia kebawa emosi. Kemudian Richard menelpon pilotnya untuk membawa Jennifer pulang, tapi tak disangka Richard malah mendorong Jennifer dari tebing hingga membuat Jennifer pun terjatuh dan tertusuk badannya di pepohonan. Setelah kejadian itu mereka bersepakat melupakan kejadian ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mereka akan mengambil kembali jasad Jennifer di esok harinya. Dikira sudah tewas, ternyata beberapa jam kemudian Jennifer pun bangun dan melihat sekarang dia sudah dalam keadaan sangat pikarunyaeun. Dan ya, ia masih hidup. Apa yang akan dilakukan Jennifer selanjutnya? Pokoknya tonton aja sampai selesai. Jennifer mencoba untuk melepaskan badan dari pohon yang menancapnya, tetapi sangatlah susah. Lalu ia melihat ada korek api di dekatnya dan mengambil korek api itu untuk membakar akar dari pohon tersebut. Pohon yang dibakarnya itu membuat batangnya patah dan ia pun terjatuh dengan kondisi batang pohon yang masih menancap di tubuhnya. Kemudian Jennifer mendengar ada suara kendaraan di atas tebing. Dan ya, mereka bertiga datang kembali. Untuk itu Jennifer merangkap dan menempelkan badannya ke dinding tebing. Putain, on est mort, quelqu'un a dû passer, il a embarqué. Dengan kondisi batang yang masih menancap, Jennifer pun terpaksa harus melarikan diri dari ketiga pria tersebut. Stanley yang sudah ke-triggered berbicara agar Jennifer dicari dan dibawa ke rumah sakit saja. Namun Richard membantah itu semua dan mengatakan dia itu sendiri. Apa yang kau takutkan? Cari sekarang dan kill him. Bunuh dia. Akhirnya mereka melanjutkan pencariannya lagi sampai malam pun tiba. Mereka tiba di bawah tebing dan Jennifer sudah tidak ada. Tapi saat itu mereka menemukan ada bercak darah yang berceceran. Ia pun mengikuti jejak tersebut. Dan sampai di tepi danau mereka bertiga pun berpencar. Stanley stay di sana sementara Richard dan Dimitri pergi ke arah yang berbeda. Di saat bersamaan Jennifer pun mulai berjalan dengan lemas di tepi danau. Tak lama setelah itu datanglah Dimitri untuk kemudian ia bersembunyi menyelam di dalam air. Ketika itu Jennifer melihat ada kesempatan untuk mengambil senjata milik Dimitri. Lalu ia segera mengambil senjata tersebut dan berniat untuk membunuhnya. Namun apa yang terjadi? Senjatanya tidak berisi peluru. Akhirnya ia ditangkap kembali oleh Dimitri. Jennifer dicelup-celupkan bangetnya ke dalam air. Untungnya dia bisa membalikan situasi, mengambil pisau di saku Dimitri dan membunuh Dimitri dengan menusuk pisau ke panonnya. Setelah itu Jennifer mengambil peralatan milik Dimitri dan mengambil kendaraannya juga. Untuk itu ia pun pergi meninggalkannya. Untuk sementara Jennifer beristirahat di sebuah gua dengan keadaan batang pohon yang masih menancap di tubuhnya. Di sini Jennifer mencoba untuk mengeluarkan batang pohon di tubuhnya, tetapi sangatlah merasa kesakitan. Nah, kalian masih ingat kan dia menyimpan tanaman pion di kalungnya? Dia mencoba memakan tanaman itu dan membuatnya berhalusinasi.
Dengan halusinasi yang sangat tinggi, ia pun mencoba merobekkan tubuhnya menggunakan pisau yang dipanaskan untuk mengeluarkan si batang pohon dan anehnya sama sekali tidak merasa kesakitan. Lalu Jennifer ngabelem botol kaleng kemudian menempelkan ke tubuhnya agar cepat kembali pulih dan ia pun langsung pingsan. Singkat cerita, Jennifer terbangun, ia pun melihat tubuhnya sudah ada tato elang dan bertulis di atasnya Bir Meksiko. Namun bukan itu masalahnya, karena ia terus dihantui dengan ketiga orang yang melukainya akibat efek makan tanaman. What is it you don't like? Dan kali ini Jennifer sudah sadar beneran, ia segera pergi untuk membalaskan dendam kepada Stanley dan Richard. Di lain lokasi, Stanley yang lagi micin air kencing kemudian si banget, ia tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya mayat Dimitri ke permukaan air, lantas dia segera pergi ketakutan dan memukul-mukul setir mobil. Kemudian Richard menyuruh agar Stanley turun dari mobil dan membantunya untuk mengalungkan mayat Dimitri ke danau. Setelah itu mereka bergegas kembali untuk mencari keberadaan Jennifer. Di sisi lain Jennifer sudah memantau mereka menggunakan teropong dari kejauhan. Lantas Jennifer pun mulai mengikuti Stanley terlebih dahulu. Dalam perjalanan Stanley kehabisan bensin, lantas ia keluar untuk mengisi bensinnya. Tetapi dia tidak sadar sudah ada Jennifer yang mengeker dari kejauhan menggunakan sniper. Di sana Jennifer langsung menembak Stanley sampai membuatnya terpental, tetapi Stanley belum mati karena tembakannya itu mengenai bahunya. Jennifer langsung mengecek ke arah mobil tersebut dan Stanley sudah menghilang entah kemana. Ternyata dia lari sampai ngos-ngosan karena ketakutan akan kehadiran Jennifer. Dia pun terus lari sampai meninggalkan sebuah sepatu miliknya dan Jennifer menemukan sepatu miliknya tapi dia tidak sadar karena Stanley nyumput di dinding tebing. Keadaan menjadi terbalik, kini Stanley lah yang mengejar Jennifer dan Jennifer terkena tembakan di bagian celiknya. Lalu Jennifer kembali hudang dan lari lagi. Dalam larinya dia sangat pintar memecahkan senter dan membuat Stanley menjadi kacugak kaca. Tidak tinggal diam, Stanley melepaskan kaca yang menempel di dampal kakinya. Setelah itu Stanley kembali menggunakan mobil untuk mengejar Jennifer. Kali ini Jennifer benar-benar membunuh Stanley dengan menembak di bagian babatoknya. Target selanjutnya yaitu Richard. Richard yang sudah berada di rumah beristirahat sejenak untuk kemudian dia mandi. Saat mandi, dia mendengar ada suara tembakan. Richard segera mengecek keluar tanpa mengenakan pakaian alias bubulucun. Richard mengecek seluruh ruangan tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Jennifer. Tapi saat kembali dia dikejutkan dengan TV yang menyala dan saat menoleh ke depan sudah ada Jennifer di luar sana. Jennifer pun langsung menembak ke arah Richard dan mengenai pangambungnya. Di sini akan terjadi baku tembak antara Jennifer dan Richard. Di akhir film saya tidak menampilkan adegan karena banyak sekali adegan bubulucun dan pertumpahan getih. Singkatnya saja pertarungan dimenangkan oleh Jennifer dan film pun selesai. Oke guys, kalian beri rating aja sendiri tentang film ini. Kalau suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you next video.